Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Hari ini ada kabar baru lagi ya dari AFPI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yang hari ini baru saja merilis 8 aplikasi pinjaman uang online dan produk pembiayaan yang menaikkannya menjadi status berizin. Jadi ternyata sebelumnya 8 aplikasi pinjaman uang online ini hanya sebatas status terdaftar. Dan hari ini AFPI sudah menaikkan status mereka menjadi berizin. Dan di antara 8 aplikasi yang akan kita ceritakan hari ini, ada satu aplikasi yang hari ini mungkin sedang banyak digunakan oleh rakyat Indonesia, yaitu Shopee PayLater ya. Dan ternyata Shopee PayLater itu sebelumnya hanya berstatus terdaftar di OJK, belum berizin. Dan hari ini sudah mendapat status berizin. Jadi apa saja 8 aplikasi pembiayaan dan pinjaman uang online yang hari ini yang sudah mendapatkan status berizin dari AFPI. Yuk kita simak video berikut ini. Oke, ini dia ada 8 aplikasi pinjaman uang online dan produk pembiayaan yang hari ini sedang memiliki status berizin. Jadi sebelum berizin mereka harus menjadi statusnya terdaftar. Sudah terdaftar, mereka mengurus ini itu segala macam, jadi akhirnya bisa menjadi berizin. Dan ini dia 8 aplikasi tersebut. Yang pertama itu adalah Tanifan, yang kedua Iki Modal, dan yang ketiga itu adalah Shopee PayLater ya. Ini merupakan aplikasi yang paling banyak dan digunakan rakyat Indonesia, Shopee PayLater. Ada Gradana, ada aplikasi pinjol ringan, dan ada aplikasi Dana Cita, serta Indofan dan Avante. Jadi inilah 8 aplikasi pinjaman uang online yang hari ini sudah memiliki status berizin. Jadi di antara 8 aplikasi pinjaman uang online hari ini, yang paling banyak sebelumnya ya di request sama teman-teman subscriber itu tentang Shopee PayLater ya. Ternyata Shopee PayLater baru mendapatkan status berizinnya itu pada tanggal ya hari ini, baru hari ini di tanggal 31 Agustus tahun 2021. Jadi dengan ditambahnya 8 aplikasi yang berstatus berizin ini, maka akan bertambah lagi nanti deretan aplikasi-aplikasi yang memiliki status berizin. Dan hari ini banyak teman-teman yang mungkin ya, yang masih belum punya uang buat nyicil atau mungkin membayar tagihan. Kemarin itu banyak teman-teman yang minta review tentang Shopee PayLater ya. Bagaimana konsekuensinya ketika kita telat bayar atau mungkin gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater? Jadi setelah hari ini, setelah aplikasi Shopee PayLater itu memiliki status berizin dari AFPI dan OJK, maka secara otomatis pula ketika kita telat bayar atau mungkin gagal bayar di aplikasi tersebut dan di aplikasi yang lainnya, dan ditambahkan lagi 8 aplikasi yang hari ini dikeluarkan oleh AFPI status berizinnya, maka kita akan konsekuensinya apa ya gitu ya. Untuk Shopee PayLater ini banyak juga yang bertanya apakah ada debt collector lapangannya atau tidak. Yang jelas kalau yang sebelum-sebelumnya mereka masih memiliki status terdaftar, hari ini mereka sudah memiliki status berizin, maka ketika kita telat bayar atau mungkin gagal bayar ya, khususnya ini ya untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya, maka kita akan kena SLIK OJK. Maka kita akan di blacklist di SLIK OJK. Apa sih blacklist SLIK OJK itu ya? Blacklist OJK itu apa sih? Yang hari ini mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Jadi kalau kita gagal bayar di satu aplikasi yang hari ini sudah memiliki status berizin dari OJK dan AFPI, maka secara otomatis juga kita akan mendapatkan laporan bahwasannya kita masih punya hutang di aplikasi tersebut. Jadi apa konsekuensinya ketika kita tidak mampu melakukan pembayaran? Ya maka kita akan
susah ya buat ngutang di finance yang lain, atau mungkin produk-produk pembiayaan yang lain, atau mungkin pengen kredit mobil, kredit rumah, motor, dan lain sebagainya. Ya hikmahnya kita nggak usah nambah utang lagi, ya malah lebih bagus ya sebetulnya, alhamdulillah. Dan bagaimana, apakah Shopee PayLater ya sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Mungkin ya, berkemungkinan ada, tapi tidak untuk di semua daerah. Kalaupun ada hari ini debt collector lapangan dari Shopee PayLater ya, itu hanya untuk di sekitaran kota-kota besar yang ada di provinsi. Kalau untuk di daerah-daerah yang mungkin masih kecil, apalagi yang mungkin di lereng gunung dan lain sebagainya, ya kemungkinan besar belum ada debt collector lapangannya, dan kalian tidak perlu merasa cemas. Bagaimana dengan aplikasi yang tadi, misalnya dengan aplikasi ringan ya, atau aplikasi yang lain-lain lah, Avanti dan lain sebagainya, Dana Cita, Gradana, Iki Modal, dan Tanifan. Sepertinya sih ini mereka 7 aplikasi yang hari ini mendapatkan status berizin dari OJK itu sepertinya lebih ke produk-produk UMKM ya, bukan pinjaman yang mungkin seperti yang lain-lain ya. Seperti Tanifan ini mungkin untuk yang punya usaha dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau hari ini kalian memang belum mampu melakukan pembayaran ya, hal yang paling pertama yang harus perlu kalian ingat tuh agar untuk tetap tenang ya. Jangan panik berlebihan dan tidak melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Itu adalah hal yang paling penting yang harus kalian ingat hari ini. Dan stop gali lubang tutup lubang. Jangan lagi menambah deretan nama-nama aplikasi di dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti membuat kita tidurnya tak nyenyak, makannya pun tak enak. Siangnya kita gelisah, malamnya kita sudah pasti nggak bisa tidur ya, karena kita terus-terusan mikirin utang. Terus gimana bang? Kalau seandainya kita nggak ngangkat telepon mereka ya, itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Dan akan kita bahas itu nanti apa konsekuensinya ketika kita tidak mengangkat telepon tagihan dari aplikasi tersebut. Atau mungkin bagaimana kalau seandainya aplikasi pinjol itu membawa kita ke jalur hukum. Bisa nggak sih? Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi hari ini untuk yang nanya-nanya Shopee PayLater, hari ini mereka baru mendapatkan status berizin. Jadi ternyata selama ini aplikasi Shopee PayLater masih sebatas terdaftar. Dan pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 mereka mendapatkan izin beroperasi ya, untuk aplikasi Shopee PayLater dan 7 aplikasi yang lainnya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawan, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi.